Tumbuh kembang plus itu bagus nggak, Kak? Kalau boleh jujur, untuk bagus nggak bagusnya itu adalah tergantung setelah nanti kalian mengikuti sesi terapinya. Dan kali ini pun juga karena masih baru, jadi aku belum bisa untuk menyimpulkan bagus nggak bagus. Tapi aku sebagai ibu yang sudah pernah membawa Kenzi itu terapi dari umur 2 tahun 3 bulan, sebenarnya kunci dari terapi itu adalah penerapan juga di rumah. Karena kalau misalnya anak dibawa terapi, itu kan hanya memakan waktu 1 jam kurang lebih ya. Dan lebih banyak menghabiskan waktu itu sama kita orang tua, dan itu lebih banyak di rumah, atau nanti mungkin kalau yang udah sekolah akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Jadi setelah kemarin aku sudah konsultasi sama psikolognya, mereka juga memberikan beberapa masukan yang bisa aku buat sesederhana mungkin untuk anak autism seperti Kenzi. Itu adalah peraturan-peraturan yang memang sudah harus pasti. Karena kalau anak autis seperti Kenzi akan mengalami yang namanya rutinitas, dan itu akan berulang terus. Semakin bertambahnya umur, pemahamannya itu mulai tumbuh, dan kalau kita kasih taunya dengan benar, dia itu akan mulai mengerti. Nah, jadi dibalik bagus atau tidaknya tempat terapi, itu sebenarnya tergantung dari kita sebagai orang tua. Bisa nggak kita menerapkan apa yang sudah diberikan terapisnya, kita aplikasikan juga ke rumah. Karena itu salah satu yang benar-benar bisa membantu untuk tumbuh kembang anak kita. Dan untuk Kenzi, karena sudah memasuki masa pubertas, dia sudah merasakan seperti ketertarikan kepada teman perempuannya, tapi dia nggak ngerti. Dan aku sudah konsultasi sama psikolognya, dan mereka ngasih beberapa aturan bahwasanya ini yang boleh, ini tidak boleh. Dan itu juga aku terapkan kepada Kenzi untuk adik-adiknya di rumah. Karena Kenzi juga punya adik perempuan dan juga punya adik laki-laki. Jadi aku benar-benar kasih pemahaman bahwasanya batasannya itu sampai di sini dan tidak boleh melakukan hal-hal yang ini. Dan itu rutin setiap hari harus aku ucapkan, harus aku ulangin. Emang terasa melelahkan dan itu tuh benar-benar menguras tenaga. Tapi nggak apa-apa, aku paham dan aku ngerti banget gimana apa yang kalian rasakan. Karena aku pun juga sedang berjuang untuk anak-anak aku. Kayak contohnya hal yang ini. Ini adalah jadwal sholat yang harus selalu Kenzi checklist setelah dia melakukan sholat. Terlihat seperti dipaksakan, tapi itu adalah salah satu cara aku untuk mengingatkan Kenzi agar selalu sholat dan dia tetap melakukan murojaah di rumah. Dan untuk yang satu ini, itu adalah bentuk peraturan tertulis yang sudah aku buat agar Kenzi itu selalu ingat apa aja batasan yang dia bisa lakukan di sekolah kepada teman-temannya. Dan alhamdulillah sekali, sekolah, teman-teman, dan wali murid yang ada di sekolahnya Kenzi itu banyak sekali mensupport aku. Jadi itu salah satu yang bikin aku tetap semangat untuk bisa mendampingi Kenzi biar dia lebih baik lagi. Semoga ini bisa jadi salah satu solusi untuk bunda-bunda yang memiliki anak ASD sama seperti anak aku dan sudah memasuki masa pubertas tapi masih bingung bagaimana cara mengatasinya. Aku akan share lagi nanti untuk beberapa tipsnya ya.